Kalau kita bicara dari regional, memang kemudian yang dilihat sekarang adalah terjadi yang namanya distrust. Ya. Terjadi yang namanya, entah itu nggak tahu distrust terjadi dalam pikiran aktivis itu ataupun distrust itu terjadi pada kelembagaan itu. Ya. Tapi sifatnya ini bukan hanya kelembagaan, tapi kemudian di Jogja banyak elemen, ya, banyak elemen yang kemudian Tidak bisa dipercaya. Atau seperti apa? kalau tidak bisa dipercaya, itu kita perlu verifikasi dan validasi lagi. Tapi kemudian yang perlu kita kedepankan adalah apa sebenarnya di balik itu. Yang pastikan apa yang kebiasaannya kepentingan. Nah, makanya tadi kita sedikit bercerita bahwa yang terjadi sekarang adalah memang saling menjaga wadah masing-masing. Ya bahasa halusnya ya saling terkotak-kotakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Republik Bicara yang budiman. Di sore ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan Bang Nabil ya Bang? Bang Nabil sama Bang Pancar. Jadi abang-abang berdua ini adalah Bang Pancar ini demisioner ya Bang? Demisioner dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Kalau Bang Nabil ini dari Komisi 2 masih pengurus Dewan Permusyawaratan Mahasiswa. Oke. Jadi Bang Pancar apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Nabil? Alhamdulillah sehat Bang. Ya. Bang Benny? Selalu sehat. Alhamdulillah kalau Semoga sehat-sehat Bang ya. Semoga sehat-sehat ya. Karena Indonesia sedang sakit pada hari ini. Ya. Dan kita ingin membicarakan kesakitan Indonesia itu sebenarnya. Baik itu dalam perspektif gerakan mahasiswa ataupun yang lain-lain Bang. Jadi Bang Pancar, gimana sih tanggapan Abang selaku mantan ini, selaku demisioner ini? Oh ya, sebelumnya Bang Pancar ini juga punya channel YouTube ya Bang? Punya Bang. Punya channel YouTube, apa namanya Bang? Channel YouTube sama bentuknya sama Podcast kayak gini juga ya? Namanya Patron Milenial. Patron Milenial. Sekarang lagi belum aktif aja. Belum aktif nanti lagi ya? Diaktifkan nanti kita kolaborasi. Oke, siap. Siap. Jadi saya agak heran ditanya hari ini. Oke, Bang Pancar, menurut Bang Pancar langsung saja mungkin ya Bang. Gimana sih tanggapan Bang Pancar melihat situasi gerakan pada hari ini? Gerakan mahasiswa tentunya. Oke, saya buka dulu ya. Yang pertama, ya soal ini kita diberikan kesempatan ya, pasti sebenarnya untuk berdiskusi bagaimana melihat arah gerak ataupun kemudian apa proses yang pernah dilalui atau pernah dijalankan. Yang perlu kita korelasikan adalah soal pergerakan kita masih hari ini. Memang kita melihat hari ini mungkin bisa kita bicara tentang bagaimana konstelasi secara nasional, regional ataupun yang terjadi di dalam intrakampus. Iya. Kalau kita bicara dari regional, memang kemudian yang dilihat sekarang adalah terjadi yang namanya distrust. Ya. Terjadi yang namanya, entah itu nggak tahu distrust terjadi dalam pikiran aktivis itu ataupun distrust itu terjadi pada kelembagaan itu. Ya. Tapi sifatnya ini bukan hanya kelembagaan, tapi kemudian di Jogja banyak elemen, ya, banyak elemen yang kemudian tidak bisa dipercaya. Atau seperti apa? Kalau tidak bisa dipercaya, itu kita perlu verifikasi dan validasi lagi. Tapi kemudian yang perlu kita kedepankan adalah apa sebenarnya di balik itu. Yang pastikan apa yang kebiasaannya kepentingan. Nah, makanya tadi kita sedikit bercerita bahwa yang terjadi sekarang adalah memang saling menjaga wadah masing-masing. Ya bahasa halusnya ya saling terkotak-kotakan. Ya contoh sekarang mungkin yang di Jogja. Ya, kalau di skala BEM mungkin ada FBD, ada BMSI, ada BEM Nusantara. Ya, mungkin dulu ada BEM RI, ya kan? Mungkin di skala legislatifnya ada FL2MI dan segala macam. Bahkan FL2MI sekarang
bagi saya Tidak tahu. ya nggak tahu kemana bang ya. Iya. Ya, ini bukan persoalan apa, tapi ini bentuk realita yang terjadi. Ya. Saya itu bang, persoalan terkotak-kotakan itu. Jadi semacam ada siluet di belakang itu. Apakah kepentingan yang menguntungkan masyarakat, ataukah kepentingan yang kemudian menguntungkan Pribadi. bisa pribadi, bisa Golongan. kelembagaan, kan begitu. Iya. Nah, itu sebenarnya yang terjadi sekarang. Maka dari itu kita harus bagaimana melihat itu. Sedangkan apa yang di nasional pun mengajarkan begitu. Ini kan sebenarnya sifatnya korelatif. Ya. Di nasional maksudnya ini, mohon maaf ya bang saya potong. Ini di nasional pemerintahan atau organisasi nasionalnya? Sebenarnya kalau memang jadi sifatnya itu kan afiliasi. Ya. Nah, sifatnya afiliasi. Kalau kita bicara kepentingan yang pasti penciptaan dari organ gerakan itu terhadap siapa? Yang kita kritik hari ini kan siapa? Pemerintah. Jadi pemerintah harus kasih balance yang bagus, biar tidak dikritik. Ya pun kalaupun dikritik ya gitu-gitu aja. Ya udah kita penting keluarin sikap. Ya orang dengar juga kan bang. Bumbung tenaga Ya, buang-buang tenaga, buang pikiran. Jadi algoritma yang terjadi begitu, sehingga resultan yang hari ini terjadi, yang hasilnya adalah ya udah semua runtuh, semua runtuh. Nasional begitu ya kita mengikuti aja. nah, itu. Ada yang bilang kita harus jadi mitra kritis pemerintah, kita harus menjadi mitra pemerintah. Ya, finally bagi saya, ya udah dengan keadaan sekarang mau apa lagi? Ya. Kita mau bilang tidak hina, kan gitu. Kita mau bilang iya ya udah biar aja. Malah aku kayak gitu bang, mencoba. Ya udah kalau memang mau jadi mitra pemerintah, ya jadi mitra pemerintah yang baik, memberikan solutif yang baik terhadap pemerintah. Tapi bahaya jadi mitra pemerintah hari Ya ini. bahaya. Yang satu akan cemburu karena nggak dapat. Iya. Karena itu Project blocking gitu kan gitu. Bahaya jadi mitra pemerintah. Kalau jadi mitra kritis pemerintah, ya kita terkadang, ya mungkin aku juga mungkin terlalu sok kritis. Jadinya tidak didengarkan, sama aja. Tapi minimal ada balance di situ bang. Kalaupun kita jadi mitra pemerintah yang baik, ya berarti ketika ada kebijakan ataupun hal yang kemudian tidak sesuai dengan masyarakat, itu yang perlu kita menjadi mitra kritis pemerintah. Masalah ada sesuatu indikasi bagi saya pribadi, itu kebutuhan untuk organisasi juga. Iya. Tapi tetap pada batasnya pak. Makanya kayak gitu. Kalau Bang Nabil ya? Iya, Bang Nabil. Kak, situasi gerakan mahasiswa pada hari ini dalam kacamata mungkin lembaga legislatif mahasiswa ini di kampus ya, itu kira-kira seperti apa bang? Ya, kalau dari pandangan saya sih, kita ini sekarang lagi mengalami masa transisi dari yang sebelumnya kita bergerak atau ya pergerakan kita offline bahasa kasarnya dan sekarang online. Transisi zaman ya. Transisi zaman. Sekarang kita memanfaatkan media digital untuk mengeksplor, memberikan publikasi ya sebagai sarana kita untuk bergerak. Tapi permasalahan yang menjadi titik fokus adalah kita harus melihat grassroots-nya dulu. Kalau pandangan saya, grassroots yang sekarang ini yang harus diperhatikan adalah mahasiswa di dalam lembaga kampus kita sendiri gitu. Kadang kan ada yang terlupakan. Semisal ketika mahasiswa baru ini kan baru masuk ke kampus, terus dia bingung kan di kampus ini seperti apa bentuknya. Betul. Kotak kah, segitiga, bulat kan di kampus gedungnya, kan nggak tahu kan. Iya. Stick PS. Nggak tahu kan makanya. Nah itulah bahasanya kita sebagai legislatif atau eksekutif, yang pertama itu transformasi dulu. Transformasi ke knowledge yang pertama, transformasi kelembagaan juga perlu, agar ketika dia berafiliasi dengan kelembagaan, bahasanya kita di student government KMUI itu tidak kaget. Iya. Jadi tidak terlalu reaksioner tiba-tiba, turunkan Jokowi kan gitu bahasa kasar, tiba-tiba langsung dikentong sama polisi kan gitu bahasa. Nah itulah yang menjadi polemik sekarang ya, terlalu reaksioner karena itu. Ya. Kalau hari ini kan kita melihat kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan COVID, ada PPKM ini, dan sekarang diperpanjang lagi PPKM level 4-nya. Rakyat
banyak yang kebingungan dengan istilah-istilah yang seperti ini. Kemudian ekonomi rakyat ini terpuruk. Nah, rakyat ingin menuntut akan tetapi mahasiswa seolah-olah hilang, Bang. Apa jangan-jangan ini gara-gara permasalahan yang Abang bilang tadi atau seperti apa? Atau memang gerakan mahasiswa ini tidak berafiliasi lagi ke kepentingan rakyat? Oke. Ini seperti apa? Jogja sendiri ya, Bang ya. Kita ada eksekutifnya, ada BEMNUS, ada FBD yang se-Jogja, ada juga BEM-SI. Entah banyak sekali pokoknya BEM-BEM dan yang lain hari ini. Akan tetapi kemana mereka? Apa sih yang mereka inginkan? Menurut Bang Pancar gimana ini? Oh gini Bang, sekarang PPKM diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus. Oke. Kalau kita bicara tentang kebijakan peraturan perundang-undangan itu kan sebenarnya kekarantinaan Karantina wilayah. Kembali ke undang-undang. Terus harusnya PPKM ini kan nggak ada. Ini kan ciptaan. Tapi kan sudah dilanggar oleh PSBB dulu. PSBB kan nggak ada juga sebenarnya undang-undang. Nah, jadi orang mengatakan PPKM nggak ada, kita harus melalui PSBB. Alih-alih mungkin ini menjadi semacam andil pemerintah untuk bagaimana COVID ini bisa dicegah. Itu positifnya loh. Kan kita berpikir positif. Lalu pertanyaan kemudian, di mana mahasiswa? Kan, Ya itu. ada Bang, mahasiswa tuh ada. Wujudnya ya. Saya gini, kalau saya Bang ya, mahasiswa itu ada sekarang. Artinya apa? Satu sisi dengan keadaan sekarang mereka mau berteriak susah. Kalau kita bicara unsur kepentingan, memang pemerintah menawarkan soal beberapa program sih. Bansos, Ya, vaksinasi. vaksin. Nah, kalau saya secara pribadi, daripada nggak ada, lebih baik mengambil. Oke. Kan begitu. Kalau saya berbicara realistis, bicara persoalan keuntungan itu urusan di belakang lah. Tapi yang penting kan sekarang mungkin cara pemerintah menjadikan mahasiswa ini sebagai orang yang punya peran terhadap masyarakat dengan diberikan program tadi. Itu bisa jadi. Nah, kan terlalu berlebihan juga mahasiswa ini. Nah, itu yang keluar dari batas itu, Pak, sebetulnya. Nah, jadi kalau ditanya mahasiswa mungkin mereka nggak, contoh di Jogja, mereka tidak berani bersuara, ya, aksi dan segala macam karena mungkin ya kita lihat yang terjadi 8 Juli. Ada kebijakan dikeluarkan gubernur soal itu, nah, mungkin mereka merasakan. Tapi kemarin ada aksi. Nah, hanya kalau bicara di skala BEM, yang lebih bermain program sekarang itu memang teman-teman BEM. Entah itu untuk menstimulus soal vaksinasi, anything else kalau saya secara pribadi nggak masalah. Yang penting vaksin itu bisa tersampaikan ke masyarakat dan gratis. Ya. Nah, sehingga persoalan COVID ini kan selesai. Sehingga perekonomian juga. Nah, kalau saya dengar tadi pagi saya silaturahmi ke satu lembaga. Jadi pemerintah pusat sudah kehabisan anggaran. Sudah bangkrut pemerintah. Kehabisan anggaran. Makanya persoalan PPKM mereka lemparkan semua kepada pemerintah daerah. Ya. Menggunakan APBD. Kebijakan pemerintah daerah bahasanya ya. Nah, makanya sekarang pemerintah daerah dulu mereka menghabiskan 145 berapa ratus rupiah untuk satu orang korban COVID. Sekarang di jalan sekarang mereka menghabiskan 45, berapa juta per satu orang. Jadi dana di APBD daerah pun habis sekarang. Nah, makanya itu masyarakat agak susah perekonomiannya sekarang. Ditambah ditutup akses jalan, ditambah dengan jam pelaksanaan kehidupan sehari-hari dibatasi. Iya. Cuma kalau kita bicara amanat undang-undang ya harus mensejahterakan kehidupan bangsa, rakyatnya dan segala macam. Tapi keadaan kita sekarang begini. Kita beli vaksin ke Cina beli vaksin ke Amerika. Kan
kita hanya menghabiskan uang aja sebenarnya. Kalau saya begitu Bang, jadi ya kalaupun teman-teman mahasiswa yang kemudian ya saya udah nggak mahasiswa Bang, masa saya berani ngomong Bang. Sudah demisionir mahasiswa ya. Jadi teman-teman saya kalau seandainya ingin menyelamatkan masyarakat, nggak ada soal ketika persoalan vaksinasi program ini dijalankan dengan baik. Dibantu pemerintah berarti ya. Yang Itu program tadi itu. ya, ada mitra pemerintah dan mitra kritis pemerintah. Tapi jangan sok-sok kritis. Itu sebenarnya kalau seandainya mau betul-betul menstimulkan ini, minimal ada fase Bang. Saya bahkan pernah berpikir begini. Kenapa pilihan kita hari ini memperpanjang PPKM dan menolak PPKM diperpanjang? Ya. Saya pernah berpikir, kenapa kita nggak mendukung PPKM diperpanjang? Tapi kriteria soal dalil kita adalah perekonomian harus distabilkan. Ya itu. Ya kan? Persoalan masyarakat semua harus diselesaikan. Persoalan medikal kesehatan, kenapa harus kita menolak PPKM? Kalau tuntutannya sama, kan gitu. Kan semacam dalilnya nggak ada bedanya. Substansinya sama aja. Ya kalau kita bilang tidak diperpanjang, menolak diperpanjang itu poin di bawahnya itu perekonomian. Itu. Kan gitu. Saya sepakat diperpanjang, tapi dengan kriteria ini tetap untuk masyarakat. Ekonominya tetap berjalan. Iya. Tetapi kenyataannya kemarin ya Bang. Ya. Kemarin itu kan banyak tempat-tempat Itu tadi usaha asumsi saya, ya, Bang. tempat-tempat usaha yang ditutup seperti warung-warung kopi misal ataupun pedagang-pedagang kaki lima, tempat-tempat yang bisa memicu kerumunan. Padahal ya banyak sekali pekerja-pekerja informal yang menggantungkan diri dari keramaian itu. Nah, bahkan banyak perusahaan Bang yang di belakangnya kuat nggak tutup Bang. Iya. Masih terbuka. Kita yang usaha-usaha yang begini malah ditutup. Berarti ada kekuatan orang dalam ini. Nah, jadi aku memang pemerintah juga tidak fit and proper tuh. Tidak fit and proper dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Yang kita butuhkan adalah kepedulian terus persoalan justice tadi, persoalan keadilan di mana itu tidak ada. Makanya kemarin kan sempat keluar media Sri Sultan tidak mampu menghidupi Ya. masyarakat. Ya mungkin tadi kalau kita tarik lagi karena sudah dikembalikan kepada APBD Daerah. Tapi banyak berita, saya nggak tahu hoax atau nggak Bang, beli hotel di sini dan segala macam. Nah, kan itu ada juga tuh Bang keluar itu. Hanya kan kita jadi apa, ambigu, Iya betul. ambivalen akhirnya. Kita mau yang mana? Tapi semua gerakan mahasiswa kita tahu, so itu punya kepentingan semua. Dan apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu kepentingan mereka. Ya karena kita selalu di kepala kita, pemerintah adalah oligarki. Betul. Ada framing berarti. Kira-kira begitu Bang. Memang framing pemerintah adalah oligarki itu framing yang nyata menurut saya Bang. Iya. Framing yang nyata Sepakat. menurut saya. Karena kan mulai dari dilihat dari sistem pemerintahan kita menggunakan parpol yang seperti itu, kita lihat tokoh-tokohnya siapa saja, ya itu Latar belakang seperti apa? sebuah bentuk framing yang nyata dari sistem oligarki yang hari ini. Seperti itu. Jadi wajar saja menurut saya kalau rakyat ataupun kita semua mengatakan ini adalah oligarki, tapi pernyataannya ataupun oligarki ini bermasalah atau tidak. Jangan-jangan kalau oligarki ini tidak bermasalah bukan menjadi persoalan, akan tapi kalau oligarki ini adalah sebuah tiran, ini yang menjadi persoalan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Bang Nabil ini kan masih mahasiswa ya kan ya? Iya. Belum lulus. Kalau Bang Ya, hati-hati kau ngomong. belum lulus. Ya, hati-hati. Mau menuju. Amin. Kalau Bang Pancar kan sudah di wisuda kan, artinya sudah purna tugas lah sebagai. Masih. Jangan-jangan oligarki juga. Oligardan. Oke. Jadi permasalahan internal nih, Bang ya. Pasca kita masuk ke Covid ini seperti apa? Internalnya mana dulu? Ya internal mahasiswa, internal kampus kan banyak sekali permasalahan dari kampus, seluruh kampus bahkan permasalahan SPP. Nah, keadaannya seperti apa, Bang? Ya. Kalau aku bicara UI ya. Iya. Aku bicara UI. Kalau di UI sendiri kan dikarenakan kita ada banyak beberapa biaya ya sebut itu ya. Ada mulai dari Catu Dharma, lalu juga ada SPP seperti itu. Nah, ketika ada tagihan itu kan digabung ya Catu Dharma ini. Jadi Catu Dharma itu untuk
kepentingan mahasiswa juga sebenarnya. Tetapi permasalahannya adalah apa yang ditawarkan solusi dari birokrat kampus gitu kan. Nah, aku juga sedikit flashback pada tahun kemarin ya, tahunnya DPM kemarin dan LEM kemarin Bang Pancar. Itu kan ada suatu audiens soal SPP Dengan rektorat. Habis itu dari pihak kita KM gitu kan, dia juga menawarkan bahasanya kayak program substitusi gitu loh. Dan substitusi bahasanya rektorat solusi seperti apa. Nah, jadi dana KM kita itu diturunkan untuk mahasiswa. Itu sebagai bentuk peringanan, Kepedulian Kepedulian KM UI untuk mahasiswa UI ya berarti ya. dari mahasiswa untuk mahasiswa. Mantap. Berarti berarti keuangannya itu sebagiannya itu dialokasikan ke Iya, mahasiswa. ke mahasiswa. Berarti sejauh ini kalau misalnya tantangan di masa pandemi seperti ini dalam hal organisasi maupun akademik itu, dalam hal birokrasi itu apakah pihak kampus itu sejauh ini memberikan kelonggaran dalam hal misalnya audiensi atau keterbukaan secara kebijakan dan juga lain-lain itu dipermudah atau hanya sebatas nanti tunggulah dengan surat edaran berikutnya misalnya seperti itu. Kalau birokrat kampus tuh nggak sesuai dengan surat edaran gitu. Jadi ketika kita menyampaikan dia langsung respon. Berarti face responnya iya, lancar, face responnya komunikasi. bagus. Saya bantu jawab Bang. Karena ini baru. Oh gitu ya. Nah, karena mungkin pertanyaan itu di zaman kita. Ya. Nah, mungkin dia baru merasakan sekali audiensi kemarin. Iya, kemarin. Kalau di zaman kita memang keterbukaan informasi dari pihak rektorat terhadap kita yang khususnya mungkin kelembagaan itu betul-betul terbuka. Bahkan untuk bertemu secara Face to face. offline itu tetap kita jalankan. Tetap bisa ya Bang. Tetap bisa. Dengan prokes. Dan itu pembahasannya emang ini soal keringanan biaya kuliah. Bahkan kita waktu pandemi kita sering ngopi sama waret tiga kita, sama bagian direktur kemasan. Jadi seperti Responnya tetap ada berarti ya. Tetap bagus ya. ya itu maksud aku tuh kalau di kampus saya orang menceritakan birokrasinya begini-begini, kalau kita di UI saya secara pribadi merasakan selama 1 tahun berlebih Bang ya. Juga saya pernah jadi melo dan segala macam. Kita enak-enak aja. Ya satu sisi mungkin kita dianggap sebagai humasnya mereka, enggak juga. Ada isu kita tetap kritik. Tapi kemudian ada win-win solution yang dikeluarkan kita Balance berarti Bang. Nah kita di situ. Makanya kita tiap 2 bulan kita ada agenda ngopi. Ayo Bang, mana kita panggil Bang. Kita ngopi, ayo. Kita cari tempat. Yang penting kita progres dan segala macam. Jadi tetap persoalan keterbukaan, persoalan audiensi dan segala macam mereka tetap terbuka. Makanya tadi yang disebut subsidi. Nah, itu gitu alhamdulillah di zaman kita datang dengan data, kita menyampaikan dari fakultas silakan bagaimana teman-teman Aspirasinya. menyampaikan aspirasi, nanti kita gabung di dalam satu wadah universitas. Kita datang bareng-bareng. Nah, itu memang waktu itu di Zoom. Nah, di Zoom malam, tapi ramai semua pimpinan birokrasi itu hadir. Ya. Kita pimpinan lembaga universitas fakultas hadir. Dan kita dihormati satu persatu menyampaikan. Tidak hanya dari universitas. Nah, hanya semua tersampaikan. Kesimpulan hanya kita balance. Kita potong dari atas, teman-teman bantu dari bawah. Berarti kebebasan akademik di UI ini Sangat tidak terbuka. sedang dalam ancaman ya? Ya. Kalau aku selama jadi ketua LEM nggak ada. Nggak ada ya? Biasa Baik saja. Berarti komunikasinya tetap lancar. Berarti mahasiswa yang itu pasti ada kan ya, mahasiswa yang kesulitan membayar SPP. Itu diberikan keringanan seperti apa? Jadi kalau di UI tetap ada macam formulir pengajuan. Pengajuan ya. Nah, kalau hari bulan ini belum bisa bayar, nanti di bulan depan. Mm-mm. Nah, jadi tetap ada keringanan kalau di UI itu. Tergantung bagaimana kelembagaan mau mengurusi. Ya. Kalau sejauh ini kan kita tetap komit, walaupun telat segala macam kita tetap sampaikan. Dan kita legowo ketika memang kebijakan di atas. Mereka pun punya prosedur Bang ya. Kita nggak seenak main aja. Iya. Menuntut harus segera. Mereka Tapi punya mereka birokrasi tetap juga. mencari segala cara untuk menolong mahasiswa. By data Bang kalau di UI. Kalau emang nggak fit and proper dengan yang kita Ada. bawa, mereka nggak mau terima juga. Betul. Nah, jadi tetap kedepankan bagaimana soal profesionalitas itu. Kalau keras Bang. Korektor kita tuh, ayo kita adu argumentasi. Bukan Sampai nggak bisa ngomong, ya udah kita bubar. Nah, korektor kita mereka di situ Bang. Jadi Ada- asik-asik aja di atas itu. Dan proses dialektikanya juga. Yang nambah. Berarti
Dan juga kalau soal informasi sebelum SPP itu muncul di tagihan kita bahasanya di website, Iya. itu diinformasikan dulu ada ini dana pengajuan COVID gitu. Itu udah dijelaskan berapa persennya dengan sesuai prosedur birokrat kampus. Tapi untuk kesulitan birokrat nggak ada. Cuman permasalahannya adalah terkadang mahasiswa ini terlalu bahasanya terlalu telat gitu loh. Mengumpulkan bukti-bukti data, terus dikirimkan ke pihak Lembaga. kampus, pihak kampus dulu. Pihak kampus ya. Nanti kalau ada kesulitan baru lembaga hadir gitu. Tapi untuk sampai diberhentikan cuti Enggak ya? Enggak. Tapi persoalannya ini mungkin dari pandangan Bang Panca dengan Bang Nabil, artinya banyak kampus-kampus itu banyak yang mahasiswanya itu lebih memilih cuti karena tidak mampu untuk membayar SPP misalnya ya. Artinya kalau misalnya masih seperti itu, mereka membutuhkan kehadiran lembaga dan keuangan misalnya kalau kampus ya. Nah, tapi dibatasi oleh kebijakan. Jadi peran pimpinan kampus sejauh ini mereka lebih melihat dari suatu ini yang tidak realistis dengan keadaan. Jadi kayak misalnya buat aturan seenaknya saja, kayak surat edaran misalnya di bahasa kampus-kampus lainnya. Tapi seharusnya kampus semua itu keterbukaan, soalnya seperti itu sangat bagus. Nah, itu patut dicontohi oleh pimpinan-pimpinan kampus lain misalnya seperti itu. Karena jangan situasi sudah sebegini diperketat dalam birokrasi. Nah. Oke, tadi saya bicara tentang kebebasan akademik di UI, Bang. Ini kita melihat kebebasan akademik di Indonesia. Kalau kemarin kan ada yang viral ini. Iya. Dari postingan BEM UI. UI, UNES. Banyak ya Banyak lah, yang banyak. mengatakan Jokowi the king of lip service, Ma'ruf. Bengkulu kan ada tuh satu kampus Bengkulu. Soal apa baru-baru kemarin? Saya kurang tahu kalau Bengkulu, Bang. Kamu dapat infonya? Ada juga yang mengatakan Ma'ruf Amin the king of silent kan. Puan the king apa open BO atau ghosting. Banyak sekali jangan sampai memang ghosting beneran. Aplikasi berarti. Kirain kan kita bisa daftar ini. Itu, Bang. Nah, jadi kalau menurut Bang Pancar ya, ini kan adalah sebuah bentuk dari digitalisasi gerakan yang mungkin karena tidak bisa membuat parlemen jalanan bahasanya kan, membuat gerakan secara offline. Akhirnya ada digitalisasi gerakan yang mengkritik presiden. Dan akan tetapi ada yang dibungkam di sana, Bang. Ada yang sampai diancam kalau isunya. Misalkan beberapa akun sosial media dari Diretas. ada yang diretas juga. Dan itu akhirnya membuka kacamata publik tentang bagaimana rektor UI sendiri yang rangkap jabatannya. Nah, menurut Bang Pancar tentang digitalisasi gerakan ini seperti apa hari ini, Bang? Aku Bang ya, pribadi. Karena aku sedikit mengikuti. Ya. Karena aku juga ada di dalam grup itu, grup nasional itu ada. Jadi saya kalau dengan poster begitu, dengan cacian sehari-hari kita lebih sakit cacian sehari-hari kita. Ya. Saya biasa aja. Sebenarnya biasa aja dengan keluar pamflet poster itu biasa aja. Yang satu kan keuntungan nasional tuh. Dia berada di kampus ini, berada di nasional. Terus kemudian yang bagusnya, Pak. Kalau selama ini analisa saya, dukungan dari para stakeholder. Di belakang sana ada stakeholder yang bermain atau gimana ini? Bermain enggak, Bang? Kalau aku katakan bermain, Ya. Awal. objektif dalam melindungi kebebasan akademik. Ya. Kita bisa sebut contoh YLBHI, Bismillahirrahmanirrahim. Dosen Unan Ferry Amsari, Bang Haris Hajar Ajis, Rocky Gerung. Rocky, dan beberapa kawan-kawan kan itu bagi aku orang yang betul-betul mereka bisa mempertaruhkan itu Iya. dengan keobjektifan mereka. Itu sebenarnya yang bagi aku, oh ternyata stakeholder ini yang sangat mempengaruhi. Itu. Akhirnya menjadi trending. Dan itu bagus Bang akhirnya. Bagus. Akhirnya ketahuan rektor UI ternyata rangkap. Iya. Terbongkar. Rektor dan apa namanya? Komisaris. Komisaris. Bismillah komisaris. Komisaris. Bismillah komisaris. Itu pun soal UNES. Ya. UNES kan karena polemik rektor toh. Abang-abang cerita kan UNES itu rektornya juga udah
minta untuk turun udah lama bang rektor UNES itu. Tapi tetap sampai sekarang masih tetap. aman-aman aja. Jalur ininya masih kuat bang. Jadi saya soal silent biasa aja bang. Tapi itu stakeholder lalu kemudian ada rektor ini yang mau isunya berkembang. Jadi butterfly effect ya. Si kupu-kupu menyebarkan sayap di hutan semua kena. Iya. Saya itu bang, kalau yang terjadi aku lihat di kurun itu yang terjadi kemarin, memang panjang bang. Makanya ada rilis berapa lembaga yang menyepakati. Aku lihat sampai 140, banyak bang lembaga. Dari semua elemen lembaga itu, yang tinggi-tinggi, KIKA, YLBHI, lembaga ini, aku hanya itu menguntungkan untuk kita karena isunya naik. Iya. Nah, akhirnya mulai pelan-pelan Instagram mulai diretas, akun sosial media mulai di buzzer cerdik, pemerintahan udah mulai dikeluarkan. Di Twitter sekarang yang tren Iya. lagi Jokowi in the game. Sekarang ini Itu trending Twitter itu beberapa minggu ke belakang ini ya dia polanya sama tapi bahasanya aja berbeda. Tuntutannya sama untuk menurunkan Jokowi. nanti mereka mulai Media. menghitung mah Iya. persoalan KPK. Ya. Mereka mulai hitung bagaimana kesejahteraan masyarakat. Mereka mulai hitung bagaimana kerja DPR ini. Nah, mulai menghitung berkelahinya kementerian di dalam. Kan kementerian persoalan COVID semuanya mau ngomong. Jadi nggak ada siapa menteri kesehatan. Persoalan vaksin Nusantara punya Terawan nggak ada yang terima tapi ada yang pro juga. Vaksin gotong royong. Kan itu. Jadi isunya sama bang, hanya temanya aja yang ganti-ganti. Iya. Tuntutan ini kayak baca tadi, KPK tetap ada, kebebasan akademik, rangkap jabatan itu aja. Nah, temanya diganti. Nah, tapi manuver mereka diskusi jalan terus. Nah, itu yang menguatkan sebenarnya. Makanya kalau aku baca grup menarik, asik. Bang Pancar sendiri mendukung atau gimana itu terkait hal itu? Soal Terkait yang seperti itu? sikap itu. Ya. Kalau aku objektif ya bang. Kalau memang kemudian stakeholder yang mendukung orang-orang tadi, aku nggak masalah. Ya terlepas nanti pada akhirnya orang yang diperankan mendapatkan eksistensi dan segala macam. Tapi bagi aku itu caranya bang. Biar bisa kita hadir, kita bisa menyampaikan aspirasi itu. Kalau nggak ada yang kita korbankan untuk ditokohkan, siapa yang mau menyampaikan? Nggak Iya. mungkin 10 orang hadir datang itu ngomong. Nggak mungkin. Kan nggak Betul. mungkin. Tapi orang sudah bilang apa? Wah, ini pakai ditokohkan. Terus gimana? Iya. Harus ada orang yang menyampaikan. nggak Karena mungkin. memang setiap zaman pasti ada tokohnya, Betul. setiap toko pasti ada zamannya kan seperti itu. Dulu Fadlizon Fahri Hamzah kan begitu. Iya. Yang penting stakeholdernya bukan Ngabalin. Terus Muldoko. Man. Nah, ya kan mereka orang pemerintah, Bang. Bukan nggak bisa objektif, tapi mereka udah terlanjur di dalam pemerintah. Kan? Udah terlanjur di dalam lingkaran itu ya Bang ya. Muncul lagi Bang itu soal dulu Bang Luhut kita bilang bisa lah kita atasi soal COVID. Sekarang kita baca. Terkendali ya. Sekarang udah nggak terkendali Bang. Makanya video Bang Luhut sama Disandingkan. Bang Jokowi disandingkan. Bang Luhut sama Bang Jokowi ya. Abang-abang juga ya. Tapi lebih ada kesopanan awal. Nah, dulu sempat muncul isu baru Bang awal-awal pandemi. Soal muncul 2 partai baru dalam ranah pemerintah. Yaitu Luhut Binsar sama Sri Mulyani. Kan itu sempat mereka. Makanya Maruf Amin kita nggak tahu ya prediksi kita akan sampai selesai kah? Dua-dua ini sampai selesai kah atau ada yang selesai di luar? Iya ya. Kan Atau sedang seterpurukkah itu negara kita hari ini ya? makanya aku udah semua terus berpikir tadi Bang. Kita hari ini dituntut apakah kita sudah seperti tahun 98 yang terjadi krisis? Aku mikir apakah Krisman itu seperti ini atau lebih parah dari ini? Atau sekarang yang lebih parah dari Krismo? Ya, makanya itu ada sedikit meme-meme bahwa kenapa Pak Jokowi turun itu bukan tindakan yang hina. Gus Dur dan Soeharto pun turun karena Iya. Jangan tunggu 2024 kan bahasa-bahasanya itu. itu toh Iya. lebih parah dari 98 Atau biasa masih saja. bisa diatasi. Tapi meme yang keluar kalau Pak Jokowi turun ini bukan bentuk hinaan bukan, tapi belajarlah dari Gus Dur dan Soeharto. Kan pintar juga orang kembali flashback ke belakang. Itu. Jadi kebebasan akademik
itu seringkali dibahas kebebasan akademik dalam ancaman, kebebasan akademik dalam cengkraman, atau kebebasan akademik tidak ada lagi. Karena melihat situasi media sosial yang hari ini yang gencar-gencar sekali, banyak yang mendukung ataupun menolak terkait dengan postingan BEM UI itu. Banyak juga beberapa kampus. Nggak tahu sih pembacaan. Kalau saya sih ya bukan sebuah persoalan ketika mahasiswa menyampaikan yang seperti itu. Malah itu akan membuka cakrawala orang-orang untuk melihat bagaimana situasi hari ini. Karena kita tidak bisa berdiam diri terus untuk hanya berdiam dengan melihat keadaan. Iya. Kita kan kampanye bang. Mereka kalau udah waktunya kampanye juga. Iya. Kan gitu. Saling menghargai aja lah. Yang pasti kan yang kita utamakan ini kan persoalan bagaimana social justice itu. Dengan bagaimana sikap polisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan sekarang. Itu aja sebenarnya yang kita minta. Oke. Kalau pemerintah bisa berlaku adil, gitu. Semua dikorupsi bang. Itu susah. Ya itu yang menjadi persoalan bang, karena ya pemerintah hari ini sulit kayaknya berlaku adil dengan keadaan pemerintah sendiri yang kayaknya negara ini sedang terpuruk. Kayak kemarin juga ada kebakaran di Jakarta kan. Iya. Kalau bagi aku, ya ini coba-coba untuk mengalihkan isu tapi nggak mampu, ternyata corona lebih kuat isunya gitu. Kan biasanya itu. Dulu Kejagung kebakaran, rame. Nah, ini mereka bakar lagi bang, kayaknya nggak rame. Karena emang corona lagi keras sekarang. Ini apa namanya bang? Saya mau minta pendapat dari Bang Panca sama Bang Nabil terkait dengan selama di negara kita ini dilanda pandemi ini, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini apakah efektif untuk masyarakat dari pandemi awalnya, misalnya dari Maret ya, Maret-Maretnya 2020 itu sampai sekarang. Nah sampai sekarang ini PPKM misalnya tadi seperti Bang Panca bilang terkait dengan PSBB, kembalikan ke undang-undang karantina saja. Nah apakah ini istilah-istilah yang seperti Bang Panca bilang tadi, PPKM ini hanya untuk pengalian saja oleh pemerintah? Ya, sejak pandemik COVID di Indonesia, kalau kita evaluasi dari tahun 2020 itu, secara pribadi aku mengatakan ya kurang efektif dan kurang efisien. Di setiap ada kebijakan, pasti muncul kebijakan baru. Contohnya misalnya PSBB, tiba-tiba TKA datang, Ya. ya kan? Terus kita udah dapat info nih tahun ini ada yang namanya muncul varian baru, yaitu COVID. Banyak variannya pak. Iya. Oreo. Itu mah ya. Kayak jualan varian Nah, COVID tiba- sekarang. Datang lagi kebijakan yang aneh. Gitu. Habis itu kita juga menelisik soal bansos. Pembagiannya nggak merata, kenapa? Bahkan dikorupsi juga ya. Iya, kurang efektif juga. Permasalahan yang selalu tak lihat itu adalah soal KTP kita. Karena kita udah elektronik KTP tuh. Tetapi kan penggunaannya masih zaman bahula. Masih konvensional. Nah, perlu lagi foto KTP. Nah, makanya ada vaksin bang sekarang. Iya. Kedetek semua tuh. Ini nggak usah gini. Wah, kayak- bahaya pak. Iya bahaya juga. Kayak robot kita nanti. Kalau mudah-mudahan tidak seperti itulah. Makanya kalau misalkan memang mau dijadikan satu pintu itu baru bagus. Tetapi kan anehnya kita selalu banyak pintu tuh. Selalu banyak pintu birokrat lah intinya. Mau ngambil bansos harus ke RT, Ya. harus ke RW. Dan bansosnya dikorupsi juga. Nah, jadi ibaratnya ini dari contoh lah kalau kita bicara struktural pemerintahan dari yang namanya kementerian, habis itu ke lurah, camat, RT, RW. Iya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 kan seperti itu. Itulah kurang efektifnya seperti itu. Nggak punya hati, nggak punya otak itu yang Banyak korupsi potongan bansos aja. itu. Kementerian, gubernur potong dikit. Cicil-cicil Gubernur, sampai bupati, habis. potong dikit. Rakyat yang menjerit pak. Nah, itulah maksudnya. Ada ini bukti real ya. Waktu itu aku ngambil bantuan bansos dari kementerian, itu sardennya. Itu bukan ikan sarden kayaknya. Iya real pak, udah ketangkap. Iya. Gimana lagi Ternyata nggak real? dia tuh telisik. Nah, itu dia. Udah ditangkap KPK. Gimana lagi nggak real itu? Nah, Asli. makanya Kaya flashback kayaknya. lah, sebagai flashback bahwa kebijakan pemerintah ini sebenarnya kurang efektif. Kurang banget malah aku bilang ya, karena yang tadi aku bilang ada kebijakan, muncullah kebijakan baru. Jadi ada tendensi suatu kebijakan gitu, atau satu polisi yang itu saling bertabrakan. Yang Iya. PSBB kan
Makanya sekarang ada nama PPKM untuk apa namanya tuh, pemerintah pusat menjadi satu pintu. Ya kan, biar nanti pemerintah daerahnya tidak terlalu mengambil kebijakan yang banyak gitu loh. Tapi kan pada akhirnya balikan lagi ke pemerintah daerah. Itulah. Kalau aku bang, kalau ditanya efektif atau tidak, kalau efektif kita udah berjalan berapa tahun Pak? Kalau betul efektif udah selesai pandemi. Seharusnya Kalau efektif, orang-orang di luar negeri udah nonton bola, Pak. itulah. Makanya itu kalau bicara soal objektivitas, ini kan bicara fungsional sekarang. Hadirnya bansos untuk apa? Yang pasti untuk menahan lapar masyarakat. Hadirnya vaksin untuk apa? Ya, untuk menjaga stabilitas Kesehatannya. imun tubuh. Nah, itu jadi emang nggak fit and proper sebetulnya. Dengan perkataan tadi kita contoh, Bang Luhut bilang bisa terkendali. Bang Luhut. Nah, terus Mbak Sri Mulyani juga bilang, ya kayak itulah aku lihat Abang ini ngomong apa? Pernyataan Bang Luhut ini bisa dikendalikan tiba-tiba. Nah, tiba-tiba disandingkan sama Bang Jokowi. Ya, udah clear. Makanya sekarang bingung Bang. Sekarang PPKM udah dulu apa baru-baru kemarin kan Jawa Bali. PPKM darurat. Jawa Bali. Sekarang udah menyebar. Sekarang level ya. NTT udah juga PPKM. Iya. Ya. Di mungkin daerah lain udah. Makanya kalau aku sedikit analisa Pak, yang kemarin keluar dari tanggal berapa? 8 ya awalnya. 3 Juli. Tanggal 3 Juli sampai tanggal 20. Nah, itu pertama. Jadi sebelum dari tanggal 3 sampai 20 kan ada asumsi ditambah 6 minggu. Nah, makanya pelan-pelan nih Bang. Dari tanggal 20 dinaikkan. Seminggu. Mereka mungkin sekali. Rakyat bergejolak tapi Pak, banyak yang apa namanya sudah konsolidasi isu-isunya ini untuk menolak karena pemerintah tidak mampu menawar atau memberikan solusi bagaimana stabilitas ekonomi ini masih tetap aman. Permasalahannya itu di ekonomi sebenarnya Pak. Karena kita negara hukum Bang. Kalau kita negara ekonomi udah kaya kita. Kita negara hukum, banyak aturannya, banyak kaji gini-gini legislasi segala macam, akhirnya uang tadi dibayar untuk buat aturan. Iya. Habis. Sampai yang gila ini ada fasilitas khusus untuk pejabat negara. Itu yang apa sih yang mereka pikirkan sih sebenarnya? Kok bisa? Kalau gitu. Jadi kalau kita bilang pemerintah kurang efektif dan efisien, ya. Dan mahasiswa harusnya harus lebih efisien dan efektif. Nah itu. Kalau Ini menurut terletak. ya ini Bang, apa sih saran Bang Pancar untuk mahasiswa hari ini? Untuk gerakan-gerakan mahasiswa yang banyak kotak-kotaknya ini loh. Itulah Bang. Ya, yang pasti ini Bang ya. Rajutan gerakan itu kan harus sama. Cipta kondisi itu yang sebenarnya itu yang perlu dikedepankan. Ya, kalau seandainya kita masih, akhirnya kan kelihatan Bang. Kalau kita terkotak-kotakan, contoh teman-teman yang di sebelah sana kan lihat, oh ini orang-orang BEM ini udah dibayar semua. Bisa jadi tuh. Bisa Karena jadi. udah bisa Bang masalahnya. Nah, kalau teman-teman grassroots kan memang pada dasarnya udah ayo kita gerak. Nah, sekarang ini bukan dibilang, ya itulah aku bilang di awal tadi Bang. Kalau bilang kita bagian dari birokrasi, iya. Predikat kita emang eksekutif. BEM eksekutif ya? Eksekutif. Nah, begitupun DPM legislatif. Ya predikat kita birokrasi. Iya. Maksud tapi cara menjalankan itu. Artinya harus ada metode. Iya. Harus menemukan metodologinya harus ada. formula baru terkait ini. Ya. Apa yang penting bareng. Iya. Rajutannya sama-sama, isunya sama. Jangan dulu lah memikirkan berapa keuntungan dari demo ya. Di sini konsol, di sini. Berarti sekarang itu buat apa? Iya. banyak gerakan yang ada segelintir atau segolongan tertentu yang menjadikan dirinya siluet. Bisa jadi. Bisa jadi ya kan? Kayak aku kadang-kadang kemarin, yang aku bisa jalan aku jalan Bang. Ya. Kayak kemarin contoh. Persoalan tanggal 8 Juli ribut segala macam. Yang di Malioboro. Aku datang ketemu beberapa orang-orang Malioboro. Kita ngobrol, kita Forum warga ya? warga. Kita nyampein. Walaupun mereka dengan keras ya, karena at least mungkin sakit hati. Karena Jogja dibuat kita tahu kultur Jogja ya. Iya. Menyampaikan
silakan kamu orang mau datang buat apa. Kita sampaikan kita mau aksi sekaligus kita mau beraudiensi sama Sri Sultan. Gubernur. Ngomong nggak bisa keras bang, hanya kan kita kalau udah dibilang begitu kan kita juga merasa ada hal yang mengganggu. Hanya ngobrol cari cara akhirnya ada lu orang nanti kita kawal untuk ketemu Sri Sultan. tapi sebelum itu kan ada pembentukan janur kuning stabilitas keamanan itu. Nah, saya datang, saya masa bodoh karena saya berpikir itu cara terbaik untuk sedikit menghilangkan rasa ketidakenakan, kenyamanan masyarakat itu. Saya tidak buat, saya datang. Baginya, saya bagi orang bukan mau sombong banget, kita bisa jadi orang penolong. Kalau besok ada aksi bisa. Kalau kita nggak mengambil hati lagi, gimana caranya? Iya. Saya datang bang, dan saya dikasih sambutan di hadapan anak Sri Sultan, Gusti Ratu Condro Kirono, Pembayun. yang Gusti Ratu Condro Kirono. Oh iya. Saya ngomong, tapi saya nggak fokus pada persoalan stabilitas keamanan. Kalau saya sebut di situ aja, saya akan digoreng. Karena pasti menyalahkan tanggal 8 Juli. Saya kembangkan persoalan pendidikan bagaimana stabilitasnya, persoalan ekonomi bagaimana, persoalan politik kita konstelasinya bagaimana. Akhirnya saya kembangkan itu bang. Akhirnya tidak ada yang salah. Nah, keluar media baik-baik aja. Nah, maksud aku cara-cara begitu bang. Jadi kita hadapi aja dulu. Jangan karena udah begini kita nggak mau hadapi. Iya. Kita mahasiswa, kita bisa berpikir. Yoi. Kalau kita datang hanya untuk berpikir stabilitas keamanan, kita akan menyindir orang. Tapi kalau kita bicara stabilitas ekonomi, pendidikan. Kita menyentuh mahasiswa, kita menyentuh masyarakat. Nah, dan yang mendengarkan kan merasa nyaman. Nah, sampai pada akhirnya kita berkoordinasi sama Sri Sultan. Dan saya masa bodoh, kalaupun orang-orang lain mau bilang, ah ini BEM cari muka, saya masa bodoh. Kita BEM nggak buat kok. Memang pada waktu itu kita hadir, tapi kita nggak buat. Tapi kita punya niat baik. Lu orang mau bilang kita cari eksistensi, masa bodoh. Iya. Saya datang untuk apa? Tanggung Kita jawab sosial. menghormati. Iya. Ya, kita menghormati, kita menjunjung tinggi keistimewaan ini. Bukan datang-datang nanti orang, wah ini bisa ketemu. Udah stigma buruk. Saya masa bodoh, saya tidak pusing. Artinya harus dihilangkan dulu saling sindir Iya, demi kepentingan yang seperti itu tuh. Karena kebanyakan hari ini ya di sana gerak, di sini nyindir. Di sana gerak, di sini nyindir. Sampai mereka mengembangkan dapat berapa sih? Bingkisannya ada enggak sih? Itu yang Kita berafiliasi, dibilang kita menghasilkan. itu. Padahal enggak juga. Dari konflik-konflik itu apa? Lebih baik kita berafiliasi menghasilkan daripada kita berafiliasi tidak menghasilkan orang ngomong. Lebih baik kita berafiliasi menghasilkan sekali aja jalan. Buat apa? Karena berpikir Betul. Ayo jalan ketemu susu. Nyaman keluar baik-baik, kita baca sikap dan segala macam. Bagi aku kita mewakili teman-teman yang pernah aksi pada waktu itu. Oke. Kalau teman-teman mau terserah. Kalaupun masuk media ya wajar, itu kerja media. Oke. Agak ada semua. Kalaupun kita eksis masuk di sosial media, Google dan segala macam, itu bagian ya udahlah, itu keuntungan kita secara pribadi. Kita nggak dapat apa-apa tapi kita bisa begitu. Legacy kita ya bang. Kita mau taruh legacy pakai apa? Media lah. Ya itu apa lagi? Nah, ya aku selama itu aku belajar masa bodoh. Aku mau dicerca mau ini, aku masa bodoh. Karena kalau saya dengar omongan orang, saya nggak maju. Kapan geraknya ya, Pak? Kapan geraknya? Gitu. Makanya baik-baik aja bang. Nah, makanya sekarang ini ya, bagi teman-teman yang baru, BD yang baru, ya, bisa lebih ke FBD, mungkin saya karena di FBD bang. Alumni EBD ya. Ya, Bisa dikatakan begitu. artinya harus ada progresivity, inilah progres lah, determinasi baru lah apa. Harus ada pembacaan. Ya jangan terlalu baca juga bang. Bang. Karena kalau kita terlalu pembacaan, isu kebebasan, kita nggak usah baca, kita udah tahu apa yang kita buat sekarang. Bertindaknya ini. Tapi yang kacaunya jangan-jangan tidak ada pembacaan, Pak. Kalau tidak ada pembacaan ini yang bahaya. Mau apa kan? Itulah bang, kalau nggak bisa baca wajar kan bacaan. Kalau aku bang, masih bisa bang, sekelas kalau ketua-ketua BEM, Iya. paham lah. Baru dikasih komponen sedikit paham harusnya. Nah, Harusnya. yang hari yang paling penting ini mau datang konsolidasi untuk berbicara enggak. Mau Itu membicarakan bisa. persoalan enggak ini? Ketua ini kan berpikir begini bang, siapa pun yang jadi ketua bang. Ini kalau saya ngambil keputusan, tidak ada yang mengikuti saya gimana?
Satu internal kacau. Iya. Satu saya dua dihujat. Akhirnya mau gerak keluar nggak jadi bang. Berarti sudah ada ketakutan tersendiri. Saya hajar. Nanti terakhir baru lihat hasilnya apa. Iya, iya. Sepakat. Makanya kalau di zaman kita mungkin audiensi ini segala macam. Mungkin itu cara, karena kita pandemi, kita nggak bisa. Ya bisa waktu itu bisa ya aksi di jalan dan segala macam. Tapi aku mau lebih terlihat elegan bang, lebih terlihat terlihat di jalan tuh nggak masalah ya, itu bagian dari menyampaikan aspirasi yang baik. Tapi kan kita bisa melihat konteks situasi dan kondisi kita. Kalau misalnya kita bisa diterima DPRD ke Yogyakarta, kenapa kita nggak datang ngomong baik? Kan begitu. Daripada kita buat vandal, rasis dan segala macam kan, yang merugikan juga Jogja, merugikan juga mahasiswa yang berada di Jogja. Ya berarti kan kita pikir dampak ya, apa yang akan terjadi berikutnya. Makanya kita tuh datang ke sini kan untuk itu sebenarnya. Untuk membicarakan kita itu. nggak dapat apa-apa, Pak. Maka kita syukur kita dapat antigen gratis aja kan gitu. Ya ada refleksi pergerakan yang baru, ada kampanye yang baru. Misal kayak kita aksi itu yang berdekatan dengan masyarakat. Kan di konsen contohnya di titik Malioboro, kita sewa tukang beca, kita kampanye seperti itu. Kampanye misalkan di sektor apa, misalnya sektor pendidikan bisa, sektor keamanan bisa, sektor ekonomi pun juga bisa. Dan itu pun juga kita membantu masyarakat sekitar gitu loh. Ada refleksi lah, ada refleksi pergerakan yang jangan sampai ada stigma bahwa ini mau aksi waktu saya ini pasti gak laku dagangan kan gitu. Pasti kan ada berdampak kepada pemikiran masyarakat itu sendiri gitu. Ada refleksi pergerakan lah intinya. Iya. Mungkin ya. Kampanye muter-muter kan, pakai beca. Yang 5.000 kita bayar 20.000. Ekonomi hidup. Nah, kan bisa. ada juga kan ya apa namanya? Menarik ya ternyata ya. Tadi bilang Kita pakai becak keliling Malioboro yang mengkampanyekan isu-isu tersebut. ada 200 orang, beca kan lumayan, satu beca 2 orang kali. Ya 20.000 bisa lah mahasiswa, yang penting kan untuk menghidupkan Rame-rame kan. Kan nggak masalah. Boleh tuh sahabat-sahabat Republik bicara semua. Demo menggunakan becak ya. Bisa. Mengkampanyekan itu. Ya dan sekarang kan orang selalu mengutamakan bahwa kita cari ruas-ruas jalan yang betul-betul bisa matikan perekonomian masyarakat. Sama aja tuh kan. Lu aksi mau menyelamatkan perekonomian, Tapi aksi di tempat Iya. kenapa nggak mau hidupkan perekonomian dengan kita aksi? Kan begitu. Iya. Ya aku sih orang mau berpandangan apa ya ini pribadi. Boleh, itu formula baru itu terkait gerakan ya Pak ya berarti. Boleh dicoba, mungkin Bung Benny nanti mau mencoba dengan anak-anak kampus. Pendapat kita tolong. Iya. Mungkin Bang gini, kita sudah berada di ujung pembicaraan. Sepatah dua patah kata lah untuk sahabat-sahabat Republik. Ya kalau saya sih intinya tetap jadi mahasiswa yang kritis, tapi dengan literatur yang kuat. Jangan sampai nama mahasiswa itu tercoreng karena ada stigma bahwa ada yang merugikan, ada yang merasa dirugikan, atau kita merugikan orang lain. Itu aja sih. Masuk proyekan ya. Itu aja. Yang penting tetap jadi mitra kritis lah. Baik itu pemerintah ataupun kampus kita sendiri. Saya bang apa ya? Ya kalau mau jadi siluet yang integritas, yang punya integritas. Oke. dari siluet. Artinya kalau mau bermain di belakang ya dengan cara yang baik. Artinya apa? Kalau memang kemudian kita hadir untuk berbicara tentang social justice, tentang policy yang kebijakan, ayo kan begitu. Tapi kalau cuma datang berbicara keadilan untuk diri sendiri, berbicara kebijakan untuk diri sendiri, ya lebih baik mundur aja lah. Kan sudah kedepannya, ya itu mungkin tadi kita nawar beca dan segala macam, tapi mungkin ada pikiran-pikiran teman-teman lain yang lebih menarik. Nah, sebenarnya kan kita duduk sini juga tawaran. Iya. Secara tidak langsung kita menghajar pemerintah juga. Kan begitu. Jadi hal-hal begini sebenarnya. Aku berpikir kemarin buat podcast apa? Ya, karena memang Republik Bicara ini salah satu tujuannya adalah untuk mendialektikakan perjuangan dan pergerakan pemuda pasca reformasi, Pak. Dengan selalu aktif mengadvokasi isu-isu atau mengawal isu-isu yang ada di masyarakat melalui gerakan-gerakan digital, melalui platform YouTube seperti ini. Soalnya gerakan ini kan role model, Bang. Iya. Kalau ada yang bisa turun di jalakan, monggo silahkan sok. Kalau ada yang mau bermain digital dengan gue gini, ya nggak masalah.
memadukannya itu, membalancekan itu yang sangat penting. Jadi tidak terkotak-kotak. Siap. Kira begitu. Siap Bang Pancar. Terima kasih banyak ini Bang Pancar sama Bang Nabil sudah membersamai obrolan para pejuang. Kami punya tagline obrolan para pejuang, Bang. Jadi Republik Bicara ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan sahabat-sahabat Republik Bicara semuanya. Dukung terus channel kami walaupun masih terbatas, masih banyak suara-suara motor. Apa suasana alamiah. Masih di daripada tol kan kita nggak bisa. masih direkam dengan menggunakan alat-alat seadanya. Dukung terus channel Republik Bicara dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bang Pancar. Sehat-sehat semua sahabat-sahabat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.